Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tara. Kau perlakukan, kau jalani kehidupan ini, apapun yang kau dapatkan di luar dirimu adalah dikehendaki dan diizinkan oleh Tuhan. Siapapun, bagaimanapun, apapun adanya, itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi wa ba'd. Para pemirsa channel YouTube Yai Mim Ngaji dan juga Yai Mim Official yang saya cintai, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan, keberkahan, kemudahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saat ini saya berada di Lapidot Cafe di halaman Hotel Pelangi. Ya, tempatnya indah, nyaman, dan masih mempertahankan ini budaya, cagar budaya, kan termasuk cagar budaya, sehingga dekat Masjid Agung dan juga gereja sebelahnya. Senyambang kami ada urusan atau mengurusi surat di kantor pos, ini bukanya masih jam 1 nanti untuk CS. Ini ada kafe yang enak untuk ngaji bersama. Nah, kali ini kesempatan ini saya gunakan untuk take video di cafe yang cukup nyaman ini, dan insya Allah recommended. Baik, kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang syumuliyah ad-din atau komprehensivitas agama. Para pakar agama, ya, para pakar agama baik dari Barat maupun dan juga dari Islam sepakat bahwa agama apapun di dunia ini memiliki paling tidak 5 unsur atau 5 dimensi yang pokok yang mesti ada. Seperti C.Y. Clark and Archstack dalam bukunya Religion and Sustained Intention, ya. Dan juga ini Dr. Mahmud Abdul Jawad, ya, seorang pakar ilmu agama di Jami' As-Saghazik di Kairo, Mesir. Dia mengatakan bahwa seluruh agama di dunia ini paling tidak memiliki 5 dimensi pokok yang mesti menjadi pertimbangan kita. Kenapa ini saya sampaikan? Kita sering berdebat agama, kita sering berbicara agama. Maksud saya tidak berdebat, sering kita berdiskusi, bermusyawarah, berbicara agama. Tapi tidak jarang masing-masing dari kita ini berakhir dengan perbedaan yang semakin meruncing hanya gara-gara memandang agama dari aspek atau sudut pandang yang tidak sama. Satu sisi ada yang mengatakan bahwa agama sekarang ini lagi memberikan peranan yang cukup baik dan signifikan dalam kehidupan bermasyarakat, ditandainya dengan kegiatan-kegiatan aktivitas keagamaan menjamur di mana-mana. Haul, terbangan, pengajian akbar, kemudian maulid, dan berbagai seremonial agama itu ditengarai sebagai fenomena agama lagi memberikan peranan yang cukup baik dalam kehidupan bermasyarakat. Di satu sisi juga dibantah oleh pihak lain bahwa justru agama sekarang ini lagi mengalami degradasi, penurunan nilai atau peran yang cukup memprihatinkan. Kenapa? Ya memang secara zahir, secara ritual agama itu kelihatan gebiar sedemikian rupa, tapi kejahatan juga semakin merajalela, korupsi semakin menjadi-jadi. Bahkan tidak jarang orang yang ditangkap dan ditengarai melakukan tindak pidana itu adalah orang-orang yang dalam tanda kutip taat dalam beragama. Baiklah, ini perlu kita dudukkan persoalannya di mana kenapa ini terjadi perbedaan. Yang pertama, melihat agama dari aspek ritualistik atau dari aspek ibadat. Yang kedua, melihat agama dari aspek sosialistik atau dalam kehidupan bermasyarakat. Dua hal ini tidak akan pernah berjumpa sebelum
dijelaskan duduk masalahnya, duduk perkaranya. Bahwa yang perlu diketahui oleh kita bersama, seluruh agama itu mengajarkan 5 dimensi pokok. Yang pertama adalah yang disebut dengan dimensi intelektual atau al-aqlu ad-dini. Yang kedua adalah dimensi ritual atau al-ibadat. Dari seluruh agama itu, hal yang menyangkut ritus-ritus atau upacara-upacara keagamaan itu mesti ada. Seluruh agama itu memiliki upacaranya masing-masing. Islam ada upacaranya yang disebut dengan al-ibadat. Dalam bahasa kita ibadah mahdhah atau ibadah khusus yang jumlahnya 7, dimulai dari toharoh, kemudian sholat, zakat, puasa, haji, udhiyah, zikir, dan doa. Ini disebut dengan ritualistik atau disebut dengan ritus atau al-ibadat. Di dalam agama Katolik misalnya ada misa dan lain sebagainya. Dalam agama-agama yang lain semua punya hal-hal yang sifatnya ritus atau ritualistik. Semua agama punya. Ini dimensi yang kedua. Kemudian dimensi yang ketiga adalah apa yang disebut dengan dimensi akidah atau dimensi iman atau dimensi ideologikal. Jadi seluruh agama memiliki keyakinan masing-masing. Keyakinan itu bersifat subjek diri kita masing-masing. Keyakinan terhadap agama, keyakinan terhadap dogma atau doktrin agama itu tidak bisa diukur oleh, atau kita tidak mampu mengukur orang lain bagaimana orang itu yakinnya terhadap Tuhannya. Bahkan saya dengan istri dan anak-anak saya pun sekalipun sama-sama agama, misalnya sama beragama, keyakinannya nggak bisa diukur. Oleh karena itulah yang menyangkut keyakinan atau menyangkut ideologi itu bersifat subjektif. Dan itu ada pada masing-masing agama. Kemudian yang ketiga adalah apa yang disebut dengan dimensi mistikalistik atau asyuur ad-dini, dimensi rasa. Dimensi rasa agama. Ya, masing-masing orang itu memiliki rasa agama. Dan itu sifatnya juga sangat-sangat pribadi. Yang kelima adalah dimensi sosialistik, yaitu dimensi sosial. Bagaimana seseorang itu mempraktekkan agama itu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa Islam itu disebut dengan ihsan atau berperilaku baik. Jadi kalau dimensi sosial oleh agama apapun tidak ada yang jelek. Maka yang dikembangkan adalah bagaimana kita ini dimensi al-mu'amalah ini yang mesti diperbaiki. Bagaimana itu? Ya sudahlah. Masalah kepercayaan, masalah ritus-ritus, masalah rasa agama itu semuanya bersifat subjektif. Bersifat keyakinan masing-masing orang, caranya berbeda-beda oleh masing-masing penganut agama yang beraneka ragam itu. Tapi bagaimana semuanya itu melahirkan sikap sosial yang indah dan cantik, artinya baik dengan siapa, apa, tanpa membeda. Nah, sudahlah kita nggak usah berpikir bagaimana Tuhan itu seperti apa seperti kita. Bagaimana orang-orang itu seperti apa pada Tuhannya. Tapi yang terpenting kita ini baik dengan ciptaan Tuhan. Itulah ajaran agama apapun mengajarkan pada kita. Oleh karena itulah maka 5 dimensi pokok ini hendaknya menjadi pertimbangan kita di dalam berpaham agama. Agama yang kita anut, agama apapun yang dianut oleh saudara kita pasti mengandung 5 ini. Yang pertama adalah intelektual, al-aql ad-dini. Jangan sampai pikiranmu kau matikan. Pikiran kau hidupkan. Untuk apa? Untuk menghidupkan akal dan hatimu, agar supaya agama itu bisa bersemayam pada dirimu. Dari situlah maka akan mendorong dirimu untuk taat tunduk melalui ritual, ritus ibadah agama. Dari ibadah agama ini akan timbul apa yang disebut asyuur ad-dini atau keyakinan al-aqidah ad-diniyah, akidah maupun keyakinan, ideologika dan aspek mistikal ini akan timbul pada diri masing-masing kita, dan itu rasanya pada diri kita. Bagaimana ideologi ini dan syuur ad-dini, mistik agama dan juga mistik agama ini melahirkan perilaku sosial yang indah. Dalam bahasa
agama yang diajarkan oleh Nabi Agung Muhammad SAW itu dimensinya kan 3, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Islam itu al-a'mal al-zawahir, amal-amal perbuatan. Ini yang harus didekati dengan intelektualitas. Bagaimana Anda memahami al-a'mal al-zawahir ini ditangkap oleh imanmu, lalu mengantarkan dirimu untuk tunduk patuh kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan selanjutnya akan melahirkan pribadi yang berakhlak mulia yang disebut dengan ihsan. Islam amalan kita, iman ditangkap oleh subjek kita, ihsan adalah perilaku keindahan kita. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kau perlakukan, engkau jalani kehidupan ini, apapun yang kau dapatkan di luar dirimu adalah dikehendaki dan diizinkan oleh Tuhan. Siapapun, bagaimanapun, apapun adanya, itu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah namanya musyahadah. Lalu bagaimana kamu mensikapi semuanya itu? Kamu baik atau tidak terhadap ciptaan, terhadap kejadian yang diizinkan oleh Allah itu dicatat oleh Tuhan. Itulah namanya muraqabah. Musyahadah dan muraqabah akan melahirkan namanya iqon, keyakinan puncakmu pada Tuhan. Disinilah fungsi agama pada Buddha. Rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Pengabdianmu kepada Tuhan melalui pendekatan agama ini hendaknya menghadirkan pada dirimu sebuah keyakinan utuh kepada Tuhanmu. Ini dalam surat ke-15, surat Al-Hijr, ayat terakhir, ayat 99. Allah menegaskan bahwa totalitas perilakumu dalam pengabdian pada Tuhanmu ini hendaknya melahirkan keyakinan total yang bersifat subjektivitas dirimu masing-masing pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Tuhan. Demikian barangkali, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Semoga kita semuanya selalu bisa berbaik dengan siapa apa tanpa membeda, cinta apa siapa tanpa membeda, dan semoga kita selalu diberikan keselamatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Wa'alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.